Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Uswatun Hasanah dari kelas Biologi A dengan NIM 60300121064. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video yang akan membahas atau memaparkan beberapa pokok-pokok pembahasan atau materi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan kita lebih jauh lagi. Nah, sebelumnya materi atau pembahasan ini telah kita pelajari di kelas dan akan saya paparkan kembali untuk menambah pengetahuan kita. Nah, pokok-pokok pembahasan tersebut umumnya terdiri dari evolusi dan pengelompokan makhluk hidup, dan itu mengenai apa itu evolusi, dan makhluk hidup apa saja yang mengalami evolusi, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur DNA, denaturasi, dan renaturasi. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai struktur protein, kemudian lanjut ke organisasi genom prokariotik, dan organisasi genom eukariotik. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai apa itu dogma sentral dan bagaimana prosesnya. Baik, berdasarkan poin pembahasan atau materi yang telah saya jabarkan sebelumnya, maka materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai evolusi dan pengelompokan makhluk hidup. Apa sih evolusi itu? Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dalam rentan atau kurun waktu yang sangat lama. Umumnya, semua makhluk hidup melakukan beberapa evolusi. Evolusi ini dilakukan oleh hewan, tumbuhan, virus, bakteri, dan makhluk hidup lainnya. Rentan atau kurun waktu evolusi setiap makhluk hidup juga berbeda-beda. Pada bakteri umumnya dapat berjuta-juta tahun atau puluhan juta tahun. Pada manusia, hewan, dan tumbuhan juga dapat sangat lama atau dapat lebih cepat. Nah, pada pokok pertama yang akan kita bahas adalah mengenai evolusi bakteri. Bakteri umumnya melakukan evolusi agar dia resisten terhadap antibiotik. Antibiotik merupakan sejenis zat kimia yang dapat membuat bakteri lemah atau cepat mati. Nah, pada umumnya, bakteri melakukan evolusi agar tubuhnya kebal terhadap antibiotik ini. Kemudian, evolusi kedua dilakukan oleh kromista. Evolusi ini dilakukan untuk analisis biokimiawi, sitologis, dan molekuler kelompok organisme tersebut, agar memiliki perbedaan dengan protista dan plantae. Kemudian pada tumbuhan umumnya melakukan evolusi agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Asal mula tumbuhan diduga berasal dari tanaman akuatik atau yang sering kita sebut dengan alga hijau. Tumbuhan biasanya berdasar dari tumbuhan vaskuler, dan tumbuhan biasanya terdapat atau muncul dari kemunculan biji dan kemunculan tumbuhan berbunga. Kemudian masuk ke evolusi selanjutnya, yaitu evolusi pada hewan. Evolusi diketahui dengan petunjuk dari keturunan ataupun dari garis keturunan setiap makhluk hidup tersebut. Evolusi umumnya terbentuk karena adanya variasi antara individu dalam suatu keturunan, serta evolusi dapat memunculkan perbandingan anatomi atau bentuk anatomi tubuh yang berbeda-beda pada setiap hewannya, maupun itu anatomi fisik dan juga morfologi tubuhnya. Kemudian, evolusi ini juga akan memunculkan embriologi perbandingan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwasannya evolusi tidak hanya dapat mengubah bentuk fisik atau morfologi dari suatu makhluk hidup, tapi juga dapat mengubah bentuk anatomi dan juga struktur genetik yang terdapat di dalam tubuhnya. Kemudian kita akan masuk ke pengelompokan jasad hidup. Pengelompokan jasad hidup pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, pengelompokan ini biasanya didasarkan oleh jenis sel, kemudian jumlah sel, dan juga cara mendapatkan makanannya. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai jumlah selnya. Berdasarkan jenis selnya, organisme atau pengelompokan jasad hidup dibedakan menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Jasad hidup yang uniseluler biasanya dari golongan bakteri. Mereka biasanya hanya memiliki satu sel untuk dapat tumbuh dan berkembang atau hidup di lingkungannya. Kemudian multiseluler atau terdiri dari satu atau lebih sel dan biasanya dapat hidup dan berkembang dari banyak sel. Kemudian multiseluler ini biasanya dimiliki oleh organisme eukariotik atau organisme bersel banyak. Kemudian berdasarkan jenis selnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prokariotik dan eukariotik. Organisme prokariotik umumnya tidak memiliki membran inti sehingga antara nukleus dan sitoplasmanya nampak menyatu. Kemudian biasanya organisme ini dimiliki oleh sejenis bakteri, kemudian virus, dan lain sebagainya. Kemudian untuk organisme eukariotik,
merupakan organisme yang memiliki membran inti. Jadi dapat dibedakan penuh antara nukleus atau inti selnya dan bagian sitoplasmanya. Keduanya biasanya tidak menyatu. Organisme eukariotik biasanya terdiri dari tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Kemudian, pengelompokan jasad hidup juga dibedakan atas cara mendapatkan makanannya. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, biasanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada autotrof dan heterotrof. Autotrof merupakan kemampuan makhluk hidup untuk dapat membuat dan mensintesis makanannya sendiri. Biasanya ini dilakukan oleh tumbuhan dengan cara melakukan proses fotosintesis dan juga dilakukan oleh beberapa bakteri dan alga. Kemudian yang selanjutnya ada heterotrof. Heterotrof merupakan makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Biasanya mereka bergantung pada produsen seperti tumbuhan, alga, ataupun bakteri, dan juga dapat bergantung pada konsumen yang menjadi makanan mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke materi atau pokok pembahasan yang kedua mengenai struktur DNA, kemudian renaturasi dan denaturasi. Sebelumnya kita perlu tahu dahulu apa itu DNA. DNA atau deoksiribonukleat asid merupakan suatu makromolekul atau senyawa kimia yang memiliki peranan penting di dalam tubuh kita. Secara sederhana, DNA dapat diartikan sebagai dua rantai polinukleotida yang akan membentuk suatu struktur double helix ganda bagi makhluk hidup. DNA terdiri dari beberapa komponen utama seperti gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Hal ini umumnya dicetuskan oleh dua penemu yaitu Watson dan Crick. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai denaturasi dan renaturasi. Apa sih denaturasi itu? Denaturasi DNA adalah untai ganda molekul DNA yang dapat dipisahkan dengan perlakuan suhu maupun senyawa alkali, sehingga konformasinya dapat berubah dan dapat menjadi hampir acak atau terdenaturasi pada suhu sekitar 90 derajat Celcius. Sedangkan renaturasi sendiri merupakan suatu proses pembentukan kembali struktur untai ganda dari keadaan terdenaturasi. Jadi denaturasi ini merupakan proses pemisahan agar rantai ganda atau senyawa nukleotida ini terpisah dan terlepas dari ikatannya, sedangkan renaturasi ini merupakan pembentukan kembali struktur untai ganda tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur protein. Sebelumnya kita perlu tahu dahulu bahwa protein ini merupakan makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Jadi beberapa asam amino itu akan membentuk suatu ikatan yang nantinya akan membentuk suatu protein. Kemudian asam amino itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu asam dan amino, di mana asam ini mengandung asam-asam karboksilat dan amino yang berarti gugus amina. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, protein dapat dibedakan atas beberapa struktur. Yang pertama, struktur primer, yang merupakan struktur atau urutan dari asam amino pembentuk protein itu sendiri. Kemudian, yaitu struktur sekunder, merupakan struktur 3 dimensi akibat adanya ikatan hidrogen antara gugus amina dan atom hidrogen dari rantai alkil. Nah, kemudian yang ketiga ada struktur tersier. Struktur tersier merupakan atau terbentuk dari interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder lainnya, hingga berbagai ikatan seperti ikatan hidrogen dan ikatan sulfida. Jadi struktur tersier ini umumnya terbentuk dari beberapa ikatan dari struktur sekunder. Kemudian yang terakhir ada struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan hasil interaksi dari beberapa struktur protein tersier. Umumnya struktur kuartener ini terbentuk dari beberapa struktur tersier yang akan membentuk suatu ikatan-ikatan dan akan membentuk struktur protein dari kuartener. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu organisasi genom prokariotik. Apa sih prokariotik itu? Prokariotik merupakan sel tunggal yang hanya terdiri dari satu sel saja. Sel ini merupakan tipe sel yang tidak memiliki sistem membran inti atau endomembran, sehingga antara nukleus dan sitoplasma tidak dapat tidak dapat dipisahkan secara jelas. Kemudian kita perlu tahu dahulu bahwa apa juga itu genom. Genom merupakan seluruh materi genetik yang terdapat pada suatu sel. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai DNA supercoiling pada organisme eukariotik maupun prokariotik. Jadi yang pertama akan saya bahas di sini adalah pada organisme prokariotik. Sebelumnya kita perlu tahu dahulu bahwa apa sih DNA supercoiling itu? DNA supercoiling adalah gulungan yang terdapat di atas atau di bawah dari untai DNA yang telah terbentuk dari proses pemadatan DNA. DNA
pada sel prokariotik dipadatkan menjadi struktur yang rapi. Untuk mencapai keadaan yang supercoil, sel bakteri akan menghasilkan enzim yang akan berperan untuk memutar DNA menjadi supercoil dan melepaskan supercoil yang disebut dengan enzim topoisomerase. Jadi enzim ini akan berperan untuk memadatkan atau membentuk pemadatan pada DNA sehingga sel bakteri nantinya akan mencapai keadaan supercoil atau menjadi supercoil. Kemudian selanjutnya pada organisasi atau organisme prokariotik. Eukariotik merupakan kelompok yang memiliki sel dengan kompartemen yang dikelilingi oleh membran atau termasuk nukleus. Nah, umumnya sel-sel eukariotik itu dikelilingi oleh membran inti atau sistem endomembran, sehingga antara nukleus dan sitoplasmanya tidak menyatu atau dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian, materi genetik pada inti eukariot berupa nukleoprotein yang terdiri dari DNA, RNA, protein histon, dan non-histon. Kemudian, proses pengemasan DNA eukariotik terjadi di dalam kromosom. Kemudian seperti yang telah saya paparkan sebelumnya bahwa pada pengemasan DNA pada eukariotik itu umumnya terjadi di kromosom, di mana pada proses ini DNA utama pada sel eukariotik akan dikemas dengan sistem yang sangat kompleks dan efisien menggunakan protein histon yang terdiri atas 5 macam protein seperti protein H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Proses dari pengemasan DNA eukariot ini memerlukan tahapan-tahapan yang sangat panjang dan kompleksitas antara tahapan yang satu dan tahapan yang sebelumnya sehingga dapat terbentuk sel dari DNA eukariot ini dapat terkemas dengan baik secara efisien dan kompleks. Kemudian kita akan masuk ke materi atau pokok pembahasan terakhir mengenai analisis dan evaluasi dogma sentral genetik. Nah, sebelumnya, apa sih dogma sentral itu? Dogma sentral merupakan suatu proses yang menjelaskan proses atau tahapan-tahapan perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Nah, kemudian proses dogma sentral ini terjadi melalui 2 tahapan kompleks yang disebut dengan transkripsi dan translasi. Transkripsi itu sendiri merupakan bagian dari ekspresi gen yang meliputi proses penyalinan seluruh informasi dalam DNA untuk ditranskripsi menjadi mRNA atau RNA messenger dengan bantuan enzim RNA polimerase. Umumnya, transkripsi terdiri atas 3 tahap atau 3 fase utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada inisiasi terjadi proses di mana RNA polimerase akan melekat pada promotor gen. Kemudian pada elongasi terjadi proses pembentukan messenger RNA. Kemudian pada proses terminasi terjadi proses pengkopian mRNA. Kemudian, tahapan atau proses selanjutnya adalah translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan basa nukleotida pada mRNA untuk menghasilkan protein. Setiap kodon ini akan berpasangan dengan antikodon dalam tRNA. Kemudian, proses translasi berlangsung melalui 3 tahapan sama dengan proses transkripsi, yaitu ada inisiasi, elongasi, maupun terminasi. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, pada proses translasi atau penerjemahan mRNA menjadi protein, terdapat 3 tahapan atau proses yang harus dilalui. Pertama, ada inisiasi. Inisiasi merupakan proses di mana ribosom subunit kecil akan melekat pada mRNA dan tRNA akan melekat pada start codon. Kemudian, pada proses elongasi, asam amino akan datang dan akan melakukan pencocokan di mana tRNA akan membawa antikodon dan asam amino yang lain yang sesuai dengan urutan basa nukleotida yang akan diterjemahkan tadi. Kemudian terminasi merupakan proses di mana ribosom akan terlepas dan berhenti melakukan penerjemahan atau yang disebut dengan release factor. Nah, setelah beberapa tahapan atau proses dari transkripsi dan translasi tadi, maka akan menghasilkan asam amino spesifik yang nantinya akan membentuk protein yang spesifik juga. Nah, protein-protein tersebut sangat penting dan sangat diperlukan di dalam tubuh kita untuk melakukan berbagai fungsi dan menghasilkan energi maupun ATP agar kita dapat bergerak dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan atau pokok pembahasan dari poin-poin materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.